itulah informasi yang kurang tepat menurut saya. Kadang saya sedih, terus pasien yang diiming-imingi dengan biaya yang lebih murah. Benar. Ya, padahal mengerjakan veneer itu bukan sesuatu yang gampang gitu kan, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan suatu veneer. Jadi ada, kalau ke dokter gigi itu ada treatment plan-nya, ada rencana perawatannya. Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast, podcastnya kesehatan bareng Intan di sini. Dan kali ini Sobat Medcast kita kedatangan dokter gigi nih. Dokter Gigi Brian Winanto SPKG. Halo dokter. Halo Intan. Ya kan, Sobat Medcast nih belum tahu nih ya kan dok. Dokter Brian ini siapa? Yuk introduce yourself dulu. Perkenalan diri dulu dok. Thank you Intan. Yes. Saya Dokter Gigi Brian, lulusan USU tahun 2017 untuk dokter giginya, dan 2020 untuk spesialis konservasi giginya. Sekarang saya praktek di Klinik Shifa di Jalan Sudirman, Medan, dan di BMW Dental Clinic di Jalan Burjamhal nomor B4 Medan. Oke, nama Instagram BMW Dental Clinic apa dong? Boleh dong kasih tahu kita. bmw.dental clinic. Oke, jangan lupa jangan ya lupa sobat. di follow ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya dok ya? Iya boleh. Oke, nah jadi berarti dokter Gigi Brian ini adalah spesialis konservasi gigi. Konservasi gigi itu maksudnya gimana sih dok? Konservasi gigi itu, jadi dokter spesialis konservasi gigi, kami punya visi itu mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Karena gigi itu seenak-enaknya gigi palsu tidak akan seenak gigi asli. Benar sekali dokter. Nah jadi sebenarnya dokter gigi itu banyak spesialisnya ya dok ya. Cuman orang awam nih nggak tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya kamu mahasiswa kedokteran gigi. Spoiler deh. Oke dokter, kali ini topiknya menarik nih dok. Saya pengen angkat topik mengenai veneer. Nah, kita bakalan ngobrol mengenai veneer karena kan banyak kali nih dok di Medan, jangankan di seluruh Indonesia ya dok ya. Banyak kali orang-orang yang apa-apa veneer, giginya nggak kenapa-kenapa veneer, sikit-sikit veneer, gigi kelinci juga veneer ya dok ya. Nah dan segala macam, sampai di Instagram juga foto-foto itu explore pada kayak orang veneer semua apa segala macam. Sebenarnya veneer itu apa sih dok gitu? Coba kasih tahu dulu sama Sobat Medcast nih dok. Iya, jadi veneer itu adalah gigi yang dilapis. Veneer gigi artinya gigi tersebut dilapis dengan suatu bahan, bisa bahan tambalan seperti resin komposit atau bahan yang dibuat di lab seperti porselen. Nah, jadi veneer itu tujuannya untuk menutupi permukaan gigi yang memiliki warna kurang baik atau menutupi atau merubah bentuk gigi tersebut. Nah, yang tadinya yang kurang baik di veneer jadinya jadi lebih baik. Cuman untuk merubah bentuk gigi dan merubah warna gigi kan ada berbagai macam cara. Salah satunya veneer, dan ada juga cara-cara yang lebih non-invasif atau lebih tidak merusak gigi tersebut. Oke, gitu. Berarti indikasi atau yang gigi-gigi yang akan di veneer itu yang berarti yang seperti dokter sebutkan tadi. Iya benar. Selain itu ada lagi nggak dok? Selain itu kayaknya nggak juga. Kebanyakan sekarang orang lebih ke fungsi estetiknya, penampilannya gitu. Jadi mereka ngelihat orang, ya giginya di veneer, jadinya dia juga ikut di veneer gitu. Nah menurut seorang spesialis konservasi gigi, veneer yang baik itu yang gimana sih dok sebenarnya? Kalau untuk veneer yang baik, karena kan dok, sekarang kan banyak tuh veneer yang putihnya minta ampun, kayak cat tembok ya kan, kalau bisa dibilang ya kan dok. Terus rata semua. Benar. Terus
peta-peta tidak sesuai dengan yang ininya kan dok. Menurut dokter yang gimana sih yang benar? Jadi veneer yang baik itu kalau dari sudut pandang saya itu bentuknya harus sesuai dengan bentuk gigi asli gitu. Jadi bentuk gigi asli yang dimana emang tinggi gigi itu bukannya antara gigi depan itu rata semua, tidak seperti itu. Jadi emang ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi gitu. Terutama untuk veneer itu biasanya bahan veneer itu tidak menekan gusi, karena harapannya kalau dia menekan gusi dia akan sakit gitu, akan terjadi penyakit baru yaitu penyakit infeksi pada gusi atau gingivitis atau periodontitis seperti itu. Jadi jangan karena kita membuat gigi kita itu di veneer tapi malah merusak gigi kita itu sendiri. Nah nanti jadinya karena jaringan gusinya rusak sehingga giginya tiba-tiba goyang, yang rencananya kita ingin memperbaiki gigi itu jadi lebih baik, malah giginya jadi nggak sehat. Seperti itu. Jadi saran saya untuk gigi untuk mau veneer itu lebih baik di tempat yang dokternya benar-benar memiliki kompetensi tersebut, seperti ke dokter gigi. Nah ini dia mengenai kompetennya seseorang yang untuk membuatkan veneer itu. Nah sekarang kan banyak kali nih dok kan kita lihat di sosial media ya, terutama banyak yang seperti salon-salon yang buat veneer ya kan, lah ya kan kayak gimana. Terus jadinya berdampak ke kayak seperti dokter bilang tadi, ke gusinya, mulut menjadi bau gitu ya dok ya. Terus abis itu dia malah balik ke dokter gigi ya dok. Nah sebenarnya kan dok yang kompeten itu ya dokter gigi saja atau harus ada spesialisnya atau gimana dok? Sebenarnya dokter gigi saja juga sudah berkompetensi untuk mengerjakan veneer tersebut. Hanya saja mungkin ada beberapa indikasi yang untuk kasus-kasus terlalu sulit kan bisa ke dokter gigi spesialis gitu. Tapi untuk kasus veneer yang seperti Intan bilang tadi kan, akhirnya giginya goyang, malah ada bahasa baru dari pasien itu, giginya itu bau veneer. Bau gitu. Veneer gimana dok maksudnya? Bau veneer itu akibat dari gusi yang berdarah, gusi yang infeksi, jadinya akan terasa seperti bau mulut. Nah mereka merasa itu sebagai bau veneer gitu. Dokter sendiri pernah nggak dok dapat pasien yang dari itu? Kalau kita bilang kan kalau di kedokteran gigi ada yang korban ya, korban gitu ya, korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya dok ya. Itu pernah nggak dok dapat pasien yang dari korban-korban oknum yang tidak bertanggung jawab itu? Pernah beberapa kali saya dapat pasien seperti itu. Biasa keluhannya giginya sudah sakit gitu, sakit gitu, nggak tahu kenapa kan. Setelah dicek ternyata ada veneer dan dilihat gusinya itu sudah berdarah terus gitu. Nah sebenarnya dari gusi berdarah setelah veneer itu itulah salah satu indikasinya. Ternyata ada problem di gigi yang kita lakukan perawatan itu, gigi yang kita pasang veneer itu. Nah seharusnya pasien udah harus, atau kita semua sudah harus tahu ada sesuatu yang tidak benar, jadi harus segera diperbaiki. Mungkin bisa ke dokter gigi untuk memperbaiki jaringan gusinya. Karena adanya darah itu salah satu respon tubuh kita untuk mempertahankan diri dari bakteri itu gitu. Oke. Intan pengen tanya dok, kan maksudnya banyak ya veneer gitu. Gimana sih perasaannya, reaksinya kalau udah lihat-lihat yang kayak gitu-gitu? Ya, kalau saya sedih gitu. Kenapa bisa sampai seperti ini gitu? Kenapa nggak? Itulah informasi yang kurang tepat menurut saya. Kadang saya sedih. Terus pasien yang diiming-imingi dengan biaya yang lebih murah. Benar. Dan padahal
mengerjakan veneer itu bukan sesuatu yang gampang gitu kan, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan suatu veneer. Jadi ada, kalau ke dokter gigi itu ada treatment plan-nya, ada rencana perawatannya, apa-apa saja yang mau dilakukan, dan veneer itu bukan sekali datang langsung plok beres, nggak seperti itu. Nah, harus kita tanya goal-nya pasien itu seperti apa gitu, harapannya itu apa, mungkin kan nggak untuk mendapatkan goal yang seperti itu gitu. Jadi banyak setelah treatment plan itu kita edukasi pasien lagi ya dok ya. Iya benar. Terus kita buat pokoknya panjang lah, pasti nggak cuma 1 hari di tempat tidur gitu ya dok ya. Karena kan banyak tuh kan dok. Gimana dok menurut dokter? Kenapa sih masih banyak orang-orang yang nggak berkompeten di bidang itu mengerjakan itu, dan masyarakat masih juga tetap itu masih tetap mau gitu loh. Ini veneer sekian ratus ribu, giginya udah putih nih, putihnya pun kayak cat tembok ya kan dok ya. Kayak wastafel. Iya wastafel. Jadi ya kenapa seperti itu? Kalau saya pikir karena edukasinya yang kurang gitu, edukasi yang kurang tepat jadinya, atau pengetahuan masyarakat tentang ini yang belum mengetahui tentang veneer. Jadinya ya saran saya mungkin kita akan buat edukasi seperti podcast ini, edukasi yang bermanfaat. Jadi veneer itu emang indikasinya itu seperti apa saja prosedur yang dilakukan. Nah, prosedurnya itu coba dok, kalau prosedurnya tuh gimana? Secara ringkas aja gitu, nggak usah, biar kayak tahu gitu orang-orang nih, oh kayak gini sepanjang ini ternyata. Tadi kan kita udah bahas ya masalah indikasinya. Kalau prosedurnya kira-kira secara ringkasnya itu seperti apa gitu dok? Secara ringkasnya, jadi prosedur untuk pembuatan veneer itu tergantung untuk berubah bentuk atau untuk berubah warna. Kalau untuk berubah, ya keduanya itu pun tidak gampang. Mungkin kita harus yang pertama memilih warna, lalu kita tentukan bentuknya. Kalau bentuknya ada yang kurang tepat, mungkin kita dokter gigi akan cetak dulu, kemudian dibuat bentuk simulasi untuk giginya dan dipasang sementaranya. Kita lihat apakah pasien sudah nyaman menggunakan yang sementara ini, nyaman dari segi warna, dari segi fungsi. Jangan nanti udah dibuat tapi nggak bisa menggigit atau dipakai makan tapi nggak enak. Iya, benar. Nah, setelah pasien nyaman semuanya, baru kita lakukan pembuatan veneer yang sesuai dengan treatment plan yang kita buat atau bentuk yang udah kita sepakati gitu. Nah, setelah melakukan veneer, perawatan veneer itu juga bukan cuma dipasang terus jadi. Nah, tetap harus 6 bulan sekali ke dokter gigi dan rajin membersihkan gigi gitu. Baik, jadi jangan cuman udah siap nih veneernya, habis itu udah nggak ke dokter gigi lagi, itu salah ya dok ya? Salah. Terus nanti ada karang gigi yang bermasalah, dokter gigi juga yang disalahin gitu ya dok ya? Sering nggak kayak gitu dok? Sering, bukan menyalahkan dokter gigi. Seringnya pasien itu merasa kenapa gigi itu semahal itu dan seribet itu, padahal cuman gigi. Nah, menurut saya selalu menjelaskan ke pasien itu salah. Karena gigi itu, mulut kita itu, makanan masuk ke mulut kita itu sesuatu yang mau masuk ke tubuh itu pintu gerbang pertamanya. Benar. Jadi menurut saya quality of life hidup kita itu ditentukan sama kita bisa makan enak atau enggak. Nah, gigi kita itu kan dia yang mengolah makanan itu, yang pertama kali mengolah makanan itu sebelum kita menelan. Nah, kalau gigi kita itu tidak baik, gimana kita mau makan dengan enak? Nah, terus gigi itu salah satu part di tubuh kita yang kalau udah berlubang tidak bisa merapat. Kalau tulang kita patah, dia bisa merapat. Kalau gigi kita berlubang, nggak akan merapat. Yaitu solusinya supaya dia tidak makin melebar, kan kita lakukan penambalan. Nah gitu, supaya gigi itu tidak dicabut, kita lakukan perawatan saluran akar. Nah seperti itu. Jadi untuk spesialis konservasi gigi, mempertahankan gigi asli itu sangat penting. Karena
Gigi asli itu pasti tetap lebih enak dibanding gigi palsu sebagus apapun gitu. Selain dokter gigi itu udah ini ya dok ya, jangan lagi ya. Mungkin teman-teman yang ngelihat video ini atau podcast ini bisa setelah ngeliat ini jangan kepikiran lagi deh untuk melakukan veneer di tempat selain dokter gigi gitu. Nah, peraturan dari pemerintah itu mengenai veneer ini yang boleh mengerjakannya itu siapa aja gitu. Yang nggak boleh itu siapa kan? Karena kan di sini balik-balik lagi karena kadang masyarakat Indonesia ini susah ya dok dibilangin ya dok. Karena kalau nggak jelas, oh ini yang boleh, ini yang boleh. Kalau yang ini nggak boleh nih, gitu. Profesinya ini nggak boleh nih, gitu. Udah ada dok peraturannya itu sebenarnya. Sebenarnya sepertinya udah ada karena kemarin ada di daerah kita juga di sini kan ada tindakan. Jadi orang mengerjakan veneer itu tidak berkompeten, orangnya bukan seorang tenaga medis, bukan dokter gigi kan. Mengerjakan veneer itu sampai di hotel gitu. Dan itu kemarin ada tindakan dari organisasi profesi kita kan sudah ditindak dan saya sih kurang tahu gimana akhirnya, tapi sempat ada tindakan di situ. Artinya kan berarti ada peraturan yang tertulis yang menyatakan bahwa mengerjakan tindakan ini harus sesuai dengan kompetensinya, profesinya, harus dengan profesinya dan kompetensinya. Gitu. Nah tadi kan dokter udah menjelaskan ya tentang edukasi masyarakat yang belum aware tentang kesehatan gigi dan mulut, kesehatan gigi dan mulutnya sendiri ini. Coba dong dok kasih tips dan trik gimana cara merawat kesehatan rongga mulut kita ini dok. Tips dan trik ya. Ya mungkin kalau untuk menjaga kebersihan gigi itu tidak susah, hanya rajin menyikat gigi pagi menyikat gigi pagi sebelum tidur dan setelah makan. Hanya itu saja, dan rajin memeriksa gigi ke dokter gigi karena ada lubang gigi itu ketika masih awal kita nggak akan terasa gigi itu berlubang atau enggak. Dan kita lihat di kaca belum tentu itu terlihat. Nah, ketika kita datang ke dokter gigi, tidak harus selalu melakukan tindakan suatu tindakan ke gigi tersebut, tapi minimal kita bisa mengecek apakah gigi kita sudah berlubang, ada lubang atau tidak, gimana keadaan gusi kita, keadaan gigi kita gitu. Nah, contoh misalnya kalau ada karang gigi ya dibersihkan gitu. Nah, apa jadinya kalau misalnya karang gigi kita biarkan gitu? Jadinya gigi tersebut bisa goyang kan tanpa ada lubang atau ada masalah di giginya, tapi tulangnya udah digerogoti sama karang gigi tersebut. Karang gigi itu kan mengandung bakteri dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk giginya lubang itu kadang kita nggak tahu, nggak nampak. Nggak tahu seberapa dalam gitu ya dok. Nggak tahu seberapa dalam. Nah jadi caranya gimana dok biar kita tahu? Cara periksa ke dokter gigi. Periksa ke dokter gigi. Harus ke dokter gigi, diperiksa, dilihat apakah giginya ada yang berlubang atau tidak. Gitu. Kalau nggak berlubang ya udah gitu, ya nggak apa-apa, tinggal pulang aja gitu kan. Cuman kadang kan orang sering mikirnya itu kalau ke dokter gigi pas lagi sakit gigi aja, kalau nggak sakit nggak mau datang. Nah, sedangkan ketika dia ke dokter gigi dalam kondisi sakit, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi dibandingkan dia hanya general check up. Iya benar gitu. Ya dok ya. Jadi baiknya itu lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Benar. Karena kenapa? Orang Indonesia ini ya dok ya, udah sakit kali giginya, udah menjerit-jerit, udah nangis, siang, pagi, malam, nggak bisa tidur ya kan, baru ke dokter gigi. Benar dok? Benar. Ya setelah itu biasanya kalau seperti itu jadinya meragukan antara giginya bisa dipertahankan atau tidak gitu. Nah itu dia, jadi buruan ke dokter gigi sebelum giginya itu berlubang. Nggak bisa diselamatkan. Akhirnya apa dok kalau nggak bisa diselamatkan? Ya dicabut, tapi kan quality of life kita jadi berkurang. Bener. Misalnya kita mau makan enak jadi kurang nikmat gara-gara giginya seperti itu. Nah jadi karena
karena hilang gigi nanti jadi yang aneh-aneh deh, bisa kuping berdengung, bisa leher pegel karena gigitan kita nggak pas, macam-macam sebenarnya gitu. Bisa pusing, sakit Bisa kepala pusing, iya ya dok benar. ya. Karena kontak rahang kita udah berbeda, itu emang ada hubungannya dengan dari gigi sampai ke leher atau kepala gitu. Wah, sekompleks itu ternyata ya Sekompleks dok itu. ya. Sampai tapi orang Indonesia, orang kita ini gak aware gitu ya dok ya masalah gigi ini. Bener ya dok ya? Bener gak sih sebenarnya kan? Iya. Bener-bener masih jarang lah gitu ada orang yang ke dokter gigi cuman untuk general check up. Ya bener ya dok? Benar. Kalau nggak sakit kali ya kan Iya, dok, seperti benar. yang saya bilang tadi. Terus nah dok, kalau misalnya udah ompong nih kan dok, treatment plan selanjutnya itu pasang gigi palsu dok? Ya benar. Kalau zaman dulu mencabut gigi itu adalah solusi untuk gigi yang hilang. Stop di mencabut gigi. Tapi zaman sekarang saya rasa setelah kita cabut gigi itu bukan selesai. Tapi setelah cabut gigi kita harus memikirkan solusi untuk gigi tiruannya itu apa. Nah, jadi harus kita pikirkan ya, gigi tiruan itu macam-macam. Ada dimulai dari lepasan sampai tidak bisa dilepas. Ada yang lepasan sampai bisa dilepas, dan materialnya juga bervariasi. Mungkin setelah dilakukan pencabutan udah harus dipikirkan apa gigi penggantinya ini mau diapakan gitu. Tujuannya supaya giginya itu tidak bergerak. Kalau kamu bayangin misalnya ada gigi yang hilang seperti ini, terus gigi yang ini kan pasti fondasinya udah berkurang, dia akan bergeser ke sebelahnya seperti itu. Benar. Nah ketika dia bergeser, disitulah gigitan kita udah nggak pas, sehingga ya bisa pegel di rahang, bisa pegel di leher, dan sakit kepala yang seperti itu. Pasti banyak nih sobat Medcast yang ngalamin ini kan dok, karena yang paling sering yang tanggal itu gigi apa namanya dok, geraham ya dok? Iya, gigi geraham. Gigi geraham mau atas ataupun bawah, bener dok? Iya, karena gigi geraham itu bisa dibilang gigi yang paling lama di dalam tubuh, gigi permanen yang paling lama di dalam tubuh, karena dia gigi geraham itu gigi yang pertama kali tumbuh. Gitu. Fungsinya gigi geraham itu buat sebagai fungsi pengunyahan. Jadi kalau nggak ada gigi geraham ya gimana mau ngunyah, mau makan gitu ya dok ya? Gimana mau makan enak gitu. Jadi kalau misalnya gigi itu hilang, terus giginya udah bergeser, udah fungsinya udah beda lagi ya dok ya? Udah benar. Udah nggak sama kayak yang dulu gitu. Makanya itu timbullah penyakit-penyakit itu. Iya, jadi pegel-pegel gitu. Dan satu lagi penyakit yang banyak orang takutkan itu kayak gini. Misalnya ada gigi yang tertinggal, gigi yang sisa akar di dalam mulut. Nah itu kan sisa akar, mereka keberatan untuk mencabutnya. Alasannya takut nanti kenapa-napa, lari ke mata, lari ke ini, lari ke itu gitu kan. Nah saya selalu bilangnya seperti ini. Kita itu sesuatu yang infeksi sumber bakteri dalam mulut kan, jadi itu markasnya bakteri. Masa kita mau biarin ada markas bakteri itu di dalam tubuh, markas kuman. Nah suatu saat kalau dia lari ke yang lain-lain gimana? Nah contoh, dia bisa lari, kalau dia lari ke jantung, karena gigi lah dia bisa ada terjadi serangan jantung. Bisa dok ternyata. Bisa. Itu bisa apa namanya dok? Vocal infection kalau kalian bilang. Atau endokarditis gitu, yang seperti itu. Nah jadi emang ya solusi terakhir kalau dia nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Kalau dia nggak bisa diselamatkan lagi, mau nggak mau kita cabut giginya kan, karena dia sisa akar dan lain-lain gitu. Cuman ya kalau bisa sebelum sampai tahap itu kita udah membereskan gitu. Untuk itulah yang saya bilang tadi, kalau bisa 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jangan sampai giginya problem baru ke dokter gigi. Benar. Gitu. Jangan sampai udah treatment plan-nya udah panjang ya dok ya. Berapa yang harus dikeluarkan ini gitu kan dok, mikir ya dok. Dari segi biaya juga seperti itu gitu. Jadi kalau dokter kan menangani yang masalah tentang gigi yang harus dipertahankan gitu ya dok ya, spesialis konservasi gigi. Nah
banyak dok berarti sekarang ini yang udah aware atau masih sedikit masalah tentang pertahanan itu, berarti mempertahankan gigi itu kan merawat salurannya ya dok ya? Iya, merawat saluran akar. Jadi di dalam gigi itu ada 3 lapisan. Yang paling atas itu enamel, yang kedua dentin, yang ketiga itu pulpa. Nah, pulpa itu yang dibilang orang perawatan saraf, padahal itu perawatan pulpa gitu, perawatan gigi itu. Jadi pulpa itu dia seperti, kamar pulpa itu seperti ruang kosong yang isinya itu di dalamnya pulpa. Pulpa itu seperti gusi, seperti daging. Nah, pulpa itu yang kita rawat. Nah, kalau dia udah terinfeksi semuanya, akan kita cabut, lalu dindingnya kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, kita isi dengan bahan pengisi gitu. Nah, pulpa itu adalah ibaratnya jantungnya gigi. Dia itu tempat suplai darah dan tempat suplai persarafannya gigi. Gitu. Itulah ya dok, nyut. Udah kena itu ya dok, berarti udah kena pulpanya ya dok. Nah, udah sakit sampai kepala gitu ya dok ya. Kenapa dia bisa sakit? Karena pulpa, ketika dia dapat rangsangan, pulpa itu akan membengkak. Membengkak itu kan artinya badan kita itu mulai berperang melawan bakteri itu. Nah, ketika dia membengkak, tempatnya itu terlalu sempit, kan? Dia berusaha membengkak lagi, kita merasa nyut-nyut atau sakit gitu. Terus dok, itu tadi kan kita udah banyak bahas ya dok mengenai gigi kan dok. Berarti dokter juga udah edukasi buat sobat-sobat Medcast yang di luar sana, buat masyarakat Indonesia, udah edukasi mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Nah dok, kan kita sekarang lagi pandemi nih dok. Nah harapan dokter untuk, terserah sih dok, ini mau untuk dokter gigi atau untuk masyarakat umum, harapan dokter di pandemi ini apa dok? Ya, kalau saya, harapan saya ya kita semua pengen pandemi ini cepat berlalu. Kan? Mungkin ya tetap jalani protokol kesehatan yang baru aja, kan, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan ikut vaksin. Iya, dokter udah vaksin dok? Saya belum. Saya lagi nunggu, saya aja pengen cepat-cepat vaksin. Saya udah dok. Loh, kok duluan? Iya, jangan nolak vaksin, karena ya sampai vaksin itu bisa masuk negara kita ini, pasti vaksin itu aman. Itu aja benar pesan saya. Jadi jangan meragukan itu. Iya, karena udah ada riset-risetnya juga ya iya, kan dok? Sudah di riset juga. Iya, nggak mungkin lah nggak di riset ya kan dok? Oke dokter gigi Brian, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Udah diundang kemari. Wah, banyak kali nih info-info penting tentang gigi dan tentang veneer juga ya dok ya. Udah dokter udah share ilmu ke kita semua ini, wah sesuatu yang sangat kita apresiasi. Nggak gitu ya. Oke, yang mau nanya-nanya dokter Brian nanti boleh langsung aja ke Instagram BMW Dental Clinic ya dok ya, kalau ada masalah kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Atau langsung aja datang ya dok ya ke prakteknya. Di jalan apa dok prakteknya? Jalan Burjamhal nomor B4 Medan. Oke, nanti kita kasih ini Instagram sama alamatnya di bawah ini ya. Oke, sekian bincang-bincang kita. Makasih banyak ya dok ya. Iya, sama-sama Intan. Sekian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Cantik.